malam, nama saya Arnia Nurkalalu. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Tarapan, dan dalam video ini berisi tentang review buku ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah. Dan buku ini diterbitkan dari Boxiars yang berisi tentang studi sosial dan budaya-budaya dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sesuai versi saya dalam membaca buku ini sebelumnya. Dan buku ini berisi tentang ulasan-ulasan penting yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, buku ini memiliki beberapa gambaran umum yang saya ketahui, yaitu bagaimana kehidupan individu, kelompok, ataupun komunitas ketika melakukan perencanaan dalam suatu wilayah untuk membangun wilayah tersebut yang ditempati ke arah yang lebih baik. Hal penting tersebut terdapat dalam buku ini ketika saya membaca sebelumnya. Dan sebelum saya menjelaskan beberapa ulasan penting dalam buku ini, mohon maaf, sebentar saya akan menunjukkan beberapa slide tentang ulasan dari materi buku ketiga ini. Ini materi dalam bentuk slide yang saya buat dari buku review yang ketiga. Yang pertama itu mengenai survei geografis kota, yang kedua survei sejarah kota, yang ketiga warga dalam proses pembangunan, yang keempat sosiologi terapan saat ini, dan yang terakhir adalah kota saat ini dan masa depan. Masih ada yang terakhir, ini bagian terakhir literatur civis. Itu beberapa slide yang saya buat versinya saya ketika membaca buku ini. Beberapa slide tadi, beberapa materi yang saya buat, dan saya akan menjelaskannya sebentar yang saya ketahui. Dan slide pertama tadi, yang pertama itu mengenai survei geografis kota. Maksud dari survei geografis kota yang saya ketahui di sini dalam ulasan buku ini, dari survei geografis kota, maksudnya di sini adalah bagaimana masyarakat, langkah awal yang dilakukan ketika ingin membangun suatu wilayah ke arah yang lebih baik, atau menjadikan wilayah yang mereka tempati untuk menjadi wilayah yang lebih maju, atau yang istilahnya disebut wilayah yang modern. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah survei geografis kota. Artinya sebelum merencanakan pembangunan untuk sebuah kota atau untuk sebuah wilayah, maka perlu melakukan survei di wilayah tersebut, dan atau observasi wilayah tersebut, apa saja yang dilakukan, dan diperhatikan ke depannya wilayah tersebut diarahkan kemana. Karena ketika masyarakat membangun suatu wilayah ke arah yang lebih baik, sebelumnya
jika tidak melakukan survei kepada wilayah tersebut, hal apa saja yang sebenarnya harus dilakukan, maka perencanaan tersebut tidak akan sistematis atau berjalan dengan baik. Nah, itu yang saya ketahui tentang survei geografis kota. Selanjutnya tadi itu topik yang pertama. Yang kedua adalah survei sejarah kota. Ketika telah melakukan survei geografis kota, maka langkah selanjutnya yang diperhatikan adalah survei sejarah kota. Jadi pembangunan suatu wilayah itu atau sebuah kota perlu diketahui sejarahnya. Jadi kapan wilayah tersebut ada dan terbentuknya itu kapan, karena sejarah kota ini berpengaruh ketika kota ini telah melakukan atau wilayah ini telah melakukan kemajuan yang besar ke depan. Jadi yang berikutnya setelah melakukan survei geografis kota, yang kedua survei sejarah kota, dan yang ketiga itu adalah bagaimana sikap warga dalam proses pembangunan untuk sebuah kota. Ya, setelah perencanaan pembangunan sebuah kota berjalan dengan baik, maka perlu sikap dari masyarakat yang ada dalam kota tersebut. Maksudnya di sini adalah kelanjutan pembangunan untuk kemajuan sebuah wilayah itu ditentukan juga dari partisipasi atau bagaimana sikap masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Jika tidak ada sikap atau partisipasi yang baik dari masyarakat, tentu perencanaan pembangunan untuk wilayah tidak akan berjalan baik dan menimbulkan masalah yang buruk dalam wilayah tersebut. Jadi topik ketiga ini membahas mengenai bagaimana sikap warga atau masyarakat dalam kota ketika perencanaan pembangunannya itu telah berjalan. Topik selanjutnya adalah bagaimana sosiologi terapan saat ini memberikan partisipasi kepada masyarakat atau ke suatu kelompok ketika merencanakan perubahan untuk sebuah kota atau wilayah yang ada. Yang saya ketahui di sini, sosiologi terapan saat ini cukup berperan penting ikut serta dalam memberikan partisipasi kepada pemerintah ketika melakukan sebuah perubahan untuk suatu wilayah. Jadi sosiologi terapan ini dijadikan juga sebagai pedoman ketika mengambil sebuah keputusan untuk memajukan suatu wilayah. Baik, penjelasan berikutnya adalah kota saat ini dan kota masa depan. Setelah perencanaan pembangunan suatu wilayah telah berjalan dengan baik, tentu akan mengalami perubahan yang besar dari sebelumnya, dan perubahan tersebut akan tetap dipertahankan oleh komponen yang terdapat dalam wilayah tersebut, dan bagaimana kelanjutan dari wilayah tersebut, masyarakat pasti
akan berusaha tetap menjadikan wilayah tersebut memiliki perubahan yang lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Penjelasan yang terakhir di sini adalah literatur osivis atau pedoman masyarakat dalam menjalankan atau mewujudkan pembangunan suatu wilayah. Sebelum perencanaan pembangunan untuk suatu wilayah belum berjalan, tentu harus mendapatkan dukungan yang baik atau partisipasi yang baik dari masyarakat yang merupakan bagian dalam wilayah tersebut, dan itu partisipasi tersebut harus berupa komitmen bagaimana menjalankan visi atau misi yang ada dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dan ketika pembangunan tersebut telah terjadi, tentu masyarakat tersebut akan tetap menjaga komitmen tersebut, dan komitmen tersebut akan dijadikan sebagai pedoman kelanjutan hidup, kelanjutan kota ke depannya itu bagaimana. Sekian review buku ketiga dari Sosiologi Terapan yang saya sampaikan tadi, dan terima kasih.